Kalau menunda kebaikan, ini kita tidak bisa menjamin apakah esok hari kita masih diberi kesempatan. Besok wae tak lakoni, nek wis longgar wektu jebule sebelum longgar waktu sudah dipanggil Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sederek sedaya rahimakumullah. Monggo sarengan kita sami muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Dene menapa kula panjenengan ngantos dalem menika tasih pinaringan sehat wal afiyah, tasih dipun paringi kesempatan saged rawuh wonten menika majelis. Mugi napa ingkang kita lampahi dalem menika ndadosaken amal sae ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged lumeber dumateng kita sedaya, kula panjenengan, keluargi kita, tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah, mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, ngaosipun tasih bab Faslun fi alamatil khairi, bab yang menjelaskan tentang tanda-tanda kebaikan. Pada malam Selasa yang lalu disampaikan tanda kebaikan bagi orang yang mendapatkan keberuntungan atau kebahagiaan, yaitu dia memiliki bahan makanan dari sumber yang halal. Dia senantiasa bermujalasah, berkumpul dengan ulama dalam majelisnya, dan dia senantiasa menjaga sholat berjamaah bersama imam. Sakmenika kita lajengaken niki babipun tanda-tanda orang yang beriman. Ya Ali, he Ali, walil mukminina lan iku tetep kedue wong kang mukmin, salasu alamatin iku telu pira-pira tetenger. Jadi orang mukmin itu punya 3 tanda. Monggo dipun perhatosake, kula panjenengan sebagai mukmin sudahkah punya 3 tanda ini? Yubadiru fi taatillah, suwiji yubadiru ngage-ngage fi taatillah ing dalem taat dumateng Allah. Ciri yang pertama orang mukmin itu dia senantiasa bersegera untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak ditunda-tunda, segera untuk melakukannya. Contoh, kita semuanya diperintahkan sholat, bila dikumandangkan azan, kita segera berangkat menuju ke masjid mushola untuk sholat. Kita ada peluang, tetangga kita sakit, itu sebuah kesempatan untuk kita bisa mendoakan, menjenguknya, maka melakukan itu dengan segera, termasuk kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah dengan segera. Demikian pula amal-amal yang baik lainnya, jangan ditunda-tunda. Sebab kalau amal itu ditunda, ini menyebabkan yang pertama, seseorang itu menjadi malas,
Kalau sudah ditunda, nanti dulu, ntar saja, akhirnya ada kemalasan. Sehingga amal baik itu, peluang yang bagus itu ya lewat begitu saja dengan sia-sia. Jadi ini bisa membangkitkan kemalasan kalau ditunda-tunda kebaikan itu. Yang kedua, kalau menunda kebaikan, ini kita tidak bisa menjamin apakah esok hari kita masih diberi kesempatan. Besok wae tak lakoni, nek wis longgar waktu jebule sebelum longgar waktu sudah dipanggil Allah. Sebelum longgar waktu sudah mengalami sakit yang berat. Niku. Jadi kita tidak bisa menjamin bahwasanya kita bisa berkesempatan melakukan kebaikan itu untuk esok hari. Makanya disampaikan dalam sebuah riwayat, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, beramallah kamu untuk kepentingan dunia seolah-olah kamu akan hidup terus. Ya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, beramallah untuk akhiratmu seolah besok akan mati. Jadi niki penjelasannya ngeten, nek cara tasawuf nih ngeten. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, berbuatlah untuk hidupmu di dunia seolah-olah hidup itu panjang. Sekarang tidak bisa terlaksana, besok masih ada kesempatan. Besok pun belum terpenuhi, masih ada kesempatan yang lain. Jadi untuk keperluan duniawi itu panjang. Ya. Tapi untuk kepentingan akhirat, ya. Wa'mal li akhiratika, beramalah untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu, dan kula dengan kedah nggadhahi prinsip seolah besok mati. Misalnya mau melakukan sholat tahajud, jangan tunda. Lusa yang akan datang, mungkin besok mati dan tidak sempat melakukan sholat itu. Maka untuk urusan-urusan keagamaan, kita harus menyegerakan, jangan menunda-nunda. Kalau amal itu ditunda, kesempatan berbuat baik ditunda, ini akan timbul dalam hati, ya, dipengaruhi oleh mungkin godaan syaitan, dipengaruhi mungkin oleh hawa nafsu kita, ya. Sehingga kalau setan sudah berperan, hawa nafsu sudah mengajak, maka kesempatan berbuat baik itu menjadi dilupakan. Oleh karena itu jangan berpikir panjang. Kalau sesuatu itu sudah nyata kebaikannya, sudah jelas suatu perintah ketaatan kepada Allah, jangan berpikir panjang, segeralah untuk dilakukan. Ini. Kemudian pula kalau amal itu, kebaikan itu ditunda-tunda, kesempatan tidak diberikan Allah untuk yang kedua kali. Maksudnya ngeten, nek kula jenengan niki wau nggih, aku rak usah melu ngaji. Soale minggu ngarep tak melu ngaji, saniki istirahat dulu, misalnya seperti itu nggih. Kesempatan ini tidak pernah diberikan Allah yang kedua kali. Misalnya malam Selasa besok panjenengan ikut ngaji sakniki mboten, yang sekarang itu kosong berarti. Yang besok itu suatu kesempatan yang lain. Jadi ini diberikan tanggal, mungkin saat ini tanggal pinten Pak Kaji? 29? 30 ya? 30 bulan September 2024, kosong ngajinya. Meskipun nanti 1 minggu berikutnya kita ngaji. Jadi ada yang kosong. Kesempatan hanya sekali. Niki wau nek kula njenengan mboten nderek salat jamaah, maka kesempatan ini akan hilang. Besok sholat maghrib berikutnya itu sudah kesempatan lain lagi. Dan itu, jadi terus umur itu berjalan tanpa pernah diulang sedikit pun. Satu kita tinggalkan, kita ketinggalan satu kebaikan yang mestinya bisa kita lakukan. Ya. Oleh karena itu,
banyak kesempatan-kesempatan yang sebetulnya bisa mengantarkan kita mendapat kemuliaan, pahala yang besar, bahkan meraih surga karena satu kata ini. Nanti dulu mengko dhisik, ngeten iki, ya. Mau melakukan amal kebaikan ditunda nanti dulu, besok saja, kok dhisik lah. Hanya kata itu, kesempatan-kesempatan kita meraih pahala besar, kesempatan kita mendapatkan pahala dan surga Allah itu akan ya hilang kesempatan itu. Maka mari saat kita mengenal amal-amal baik diperintahkan oleh Allah kepada kita, maka segeralah disambut dengan ya, sukacita untuk melakukannya. Niki setunggal nggih, terus cirinya orang mukmin seperti itu. Jadi menyegerakan untuk melakukan taat kepada Allah, jangan ditunda-tunda. Sampun ngantos kula panjenengan ngendi-ngendi wekdalipun, besok saja. Kalau sudah pensiun mau sregep sholat jamaah, mau banyak zikir, mau banyak melakukan puasa dan lainnya, jangan seperti itu. Kalau sekarang amal perbuatan itu sudah kita pahami, memang itu suatu perintah dari Allah, segeralah melakukan, karena kita semuanya tidak tahu kapan akan kembali kepada Allah. Wayajtanibul maharima, wayajtanibulan ngedoi sapa mukmin al maharima ing pira-pira larangan. Terus nomor kali tandanya orang mukmin itu dia menjauhi beberapa larangan Allah. Kita harus paham bahwa semua yang dilarang oleh Allah itu berakibat buruk dalam hidup kita. Tidak ada kebaikan yang dilarang mboten wonten. Semua yang dilarang oleh syariat Islam karena itu akan mendatangkan hal buruk bagi kehidupannya. Minuman keras dilarang karena kalau minuman keras itu dilakukan seseorang maka akalnya menjadi tidak normal, tidak sehat, mudah emosi dan berani melakukan kemaksiatan. Niku semua yang dilarang, kita dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang berkata-kata buruk karena semuanya itu akan menimbulkan masalah dalam kehidupan. Maka kita harus pahami bahwa semua yang dilarang oleh syariat Islam itu berakibat tidak bagus. Oleh karena itu, kita harus mengingat bahayanya. Ya. Nek kula njenengan pun mengingat bahaya dari keburukan-keburukan itu, kita akan mudah menjauhinya. Kita masih ingat pada saat COVID datang di negeri kita ini, ya, kita kan banyak dilarang, tidak boleh nopo jabat tangan, tidak boleh sholat berjamaah di masjid dengan shop yang rapat. Niki banyak larangan-larangan, harus cuci tangan, ya. Kemudian juga diperintahkan untuk apa Pak menikah, swab dan lain sebagainya itu, semuanya itu larangan-larangan dengan harapan supaya orang itu tidak terkena COVID dan kita semuanya patuh dengan larangan itu. Tapi kenapa Allah memberikan larangan? Allah itu maha kuasa. Yang dilarang Allah pasti, itu pasti ya, berakibat tidak baik bagi kita. Kenapa? Banyak orang itu masih melanggar aturan Allah. Dan ini, kalau ada seorang datang ke dokter, Pak, setelah saya cek kesehatan jenengan, kolesterol tinggi, darahnya tinggi, ya. Ini supaya panjenengan tidak lagi merokok kalau ingin hidup sehat. Yang bilang dokter. Ya. Seseorang langsung menghentikan rokok walaupun berat. Oh, itu. Kenapa kalau Allah yang menyampaikan larangan, kita kadang masih menganggap remeh. Ya. Padahal mestinya Allah yang wajib untuk kita taati. Dan ini monggo dipun pendet hikmahipun. Ya.
Jadi larangan-larangan dari Allah itu pasti sesuatu yang tidak bagus dan berakibat buruk dalam kehidupan. Mula niki teng hadis dipun dawuhke nika nggih. Manahaitukum anhu fastanibu wa ma amar tukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku larang daripadanya fajtanibu maka jauhilah. Wa ma amartukum dan apa-apa yang aku perintah kepadamu bihi dengannya fa'tu minhu mastata'tum, lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Jadi ini meninggalkan perintah itu tidak ada tawar-menawar, pasti. Kula jenengan dilarang minuman keras, aku nek orang ngombe topi miring ora iso turu. Misalnya ngoten niku, mboten wonten tawar-menawar. Yang dilarang tetap harus dijauhi secara keseluruhan. Niku untuk larangan. Tapi nek perintah, teng mriki dipun dawuhke fa'tu minhu mastata'tum. Perintah itu lakukan sesuai dengan kemampuan. Kula jenengan boten saged salat kanthi berdiri, rukuk, sujud, bolehlah salat dengan duduk. Karena mampunya itu. Duduk pun tak bisa, boleh dengan berbaring. Niku. Kula panjenengan kalau memang tidak ada kemampuan untuk berangkat haji, itu kewajiban. Karena biaya belum tersedia, tidak wajib untuk datang ke Baitullah untuk menunaikan haji. Perintah itu sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau larangan itu mutlak, tidak ada larangan sesuai kemampuan. Aku nek ora ngombe ku awake pegel kabeh, ngoten niku nggih. Nek orang melakukan perzinaan, wah nafsu ini bahaya, ora iso kerja tenang dan lainnya. Nah ini boten saged nih. Tidak ada ditoleransi tentang menjauhi larangan. Fa inna ma ahlakal ladzina man qablakum, maka sesungguhnya ahlakal ladzina man qablakum, orang-orang yang dahulu ya, yang datang dahulu itu banyak ya, mengalami kerusakan disebabkan oleh kasratu masailihim, karena mereka banyak bertanya, wahtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka itu menyelisihi para nabi-nabi mereka. Ya. Orang dulu dibinasakan Allah karena banyak bertanya. Bukan berarti kalau pengajian nggak boleh bertanya, mboten-mboten. Maksudnya pertanyaan yang memang ditujukan untuk napa niku istilahnya, untuk debat saja, tidak untuk mencari kebenaran. Itu mboten angsal. Contohnya tiang-tiang Bani Israel. Orang Bani Israel itu diterangkan dalam suratul Baqarah, ya, kan ada kasus kematian. Siapa yang membunuh orang ini? Mayatnya ada di dekat satu desa daerah ini dan dekat daerah yang lain di perbatasan. Apakah orang sana atau sini yang membunuhnya? Maka diperintahkanlah oleh Nabi Musa mereka mencari sapi. Carilah sapi. Ya, nanti sapi itu akan saya sembelih dan ekornya untuk memukul jenazah ini, dan jenazah itu nanti akan bisa menyampaikan apa sebab dia mati. Maka Bani Israel diperintah ini bertanya berkali-kali, sapi yang warnanya apa? Kan ngoten nggih Al-Qur'an nggih. Ya. Sapi yang miliknya siapa? Pertanyaan sampai detail, akhirnya dia sulit untuk mencari sapi yang dimaksud. Dan itu termasuk kasrotu masa ilihim. Mereka itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, ya, yang tujuannya hanya untuk mendebat. Dan itu, ya. Dados monggo sedaya larangan-larangan menika dipun tebi, karena larangan ini berakibat hal yang buruk dalam kehidupan kita. Ya. Kula jenengan nek duwe anak kita digolongkan anak yang soleh, sami kalih kula jenengan orang yang beriman misalnya nggih. Terus anake dhewe niki setiap perintah jenengan, larangan jenengan boten dipun estoke. Yang dilarang malah dilakukan. Ya, yang diperintah malah ditinggalkan. Bagaimana kita punya anak seperti itu? Pasti merasa tidak suka.
Demikian pula Allah. Allah sebagai Tuhan kita, kita milik Allah. Kula njenengan diperintah ngeten, kok mboten dilampahi, dilarang ngeten malah dilakoni. Ya, maka itu tidak membuat keridhoannya Allah. Oleh karena itu mari kita sebagai mukmin berusaha untuk melakukan ketaatan dengan segera menjauhi larangan-larangan Allah. Nggih. Niku nomor kalih. Nomor 3 ingkang terakhir menika wa yuhsinu ila man asaa ilaihi. Tandanya orang mukmin wa yuhsinu lan bagusake sapa mukmin ilaman maring wong asaa kang gawe ala sapa man ilaihi marang mukmin. Jadi yang ketiga, ciri orang mukmin itu dia membalas perbuatan buruk orang lain dengan perbuatan yang baik. Bersikap baik kepada orang yang berbuat buruk. Ini tingkat tinggi niki. Nek tingkat normal, orang baik dibalas baik. Orang buruk dibalas keburukan normal niku. Sing boten normal niki orang yang berbuat baik dibalas buruk, boten normal niku. Ya. Orang yang berbuat buruk dibalas baik, ini boten normal. Tapi dua yang boten normal itu ada sisi yang istimewa, yaitu keburukan dibalas dengan kebaikan. Podo-podo ekstreme niku nggih. Ya, itulah akhlak yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di Taif berdakwah, ingin mengajak penduduk Taif percaya pada Allah, melakukan ibadah yang benar, dilempari batu sampai berdarah. Nabi tidak benci mereka. Ya, bahkan Nabi Muhammad memohonkan ampun untuk mereka. Itu luar biasa. Nabi Muhammad masuk ke masjid diludahi berkali-kali, beberapa hari. Yang meludahi akhirnya sakit. Rasulullah mencarinya, mengunjunginya, menjenguknya. Ya, keburukan dibalas dengan kebaikan. Itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lan kula panjenengan diharapkan bisa mencontoh seperti itu. Okay. Jadi ini tanda orang yang beriman itu, ya, dia senantiasa membalas keburukan orang lain dengan hal yang baik. Kenapa demikian? Karena kita berharap orang itu akan menjadi baik. Ya. Rasulullah juga demikian. Kenapa orang Taif tidak dibinasakan saja dengan jasanya malaikat Jibril? Jibril menawarkan jasa, wahai Muhammad, kalau engkau izinkan penduduk Taif akan saya timpakan dengan gunung besar sehingga mereka musnah. Tapi Rasul tidak menerima seperti itu karena ada harapan penduduk Taif menjadi baik. Nomor kali, kenapa orang berbuat buruk masih perlu disikapi baik? Karena kita memandang orang yang berbuat buruk itu sebagai makhluk Gusti Allah. Ya. Nek makhluk Gusti Allah tidaklah semuanya memiliki sifat buruk. Mungkin satu sisi dia buruk, sisi yang lain pasti ada kebaikannya. Lan iku mula kula njenengan kedah nggadahi napa rasa welas, ya. Merasa ya belas kasihan. Rasulullah juga demikian dalam ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Nabi Muhammad tuh sangat berharap kita semuanya selamat sampai ke surga. Nabi Muhammad berharap agar supaya kita selamat di dunia sampai akhiratnya. Rasul punya rasa cinta kasih yang tinggi kepada kita. Kenapa orang berbuat tidak baik tetap kita harus bersikap yang bagus? Ya. Karena kadang-kadang keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu hanya sebagian kecil dari sifat-sifat baik yang pernah dimilikinya. Kadang kita itu kurang objektif. Istri kita di rumah, coba mari bayangkan ya, istri di rumah pekerjaannya luar biasa. Mulai bangun tidur sudah masak, menanak nasi.
cuci pakaian, merawat anak-anak, membersihkan rumah, ya, itu tidak kunjung habis pekerjaan ibu, istri kita, melayani kita, memberikan hidangan makanan dan seterusnya, itu luar biasa. Tapi terkadang satu saja kesalahan istri terkadang terus kita mengklaim bahwa istri kita itu tidak baik. Satu kesalahan saja, nah itulah hati kita seperti itu, tidak objektif. Ketika istri melakukan kesalahan, yang dilihat kesalahannya aja. Bertahun-tahun melakukan kebaikan tidak pernah dipertimbangkan. Seperti itu. Ya, hati kita seperti itu. Makanya kita harus objektif. Kalau ada orang yang berbuat salah, lihatlah kebaikan yang lain. Sehingga kita tetap ingin agar orang itu berubah menjadi baik. Tidak hanya keburukan itu saja yang dilihat. Niki kula panjenengan kedah berlatih seperti itu. Sehingga kita dengan orang lain ada husnudzon. Tidak sedikit seseorang yang dulunya itu buruk, ya, tidak suka ibadah, ya, tapi mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, akhirnya dia menyadari kekurangannya, kesalahannya, jadilah dia orang yang baik. Seperti itu banyak. Makanya jika kita mendapati seseorang berbuat buruk pada kita, mari kita sikapi baik, ya, minimal kita mohonkan kepada Allah supaya orang itu mendapatkan hidayah menjadi orang yang baik. Ngeten iki cirinipun tiyang mukmin, lembah mana, hatinya luas, tidak mudah emosi, ya, tidak egois, ya, sehingga hidupnya menjadi lapang dan tenang. Dan itulah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sebagai akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Ngoten niku nggih. Mila monggo 3 hal ini untuk kita upayakan. Menjenengan kula kita gadahi rencana nggih. Hari ini ditulislah dalam papan di rumah kita. Saya akan segera melakukan apa-apa yang baik yang kula jenengan kepingin. Misalnya akan memulai kembali puasa Senin Kemis, akan memulai kembali puasa Ayyamul Bid tulis. Ya. Kebaikan apalagi yang harus segera kita lakukan? Saya akan rutin ngaji ini, ngaji itu, mau tulis. Sehingga ini mari kita lakukan yang kita rencanakan sehingga tidak mengabaikan kebaikan itu. Sholat jamaah sudah menjadi kebiasaan, betul saya ditulis sudah saya. Yang belum, mari setiap hari kita rencanakan, kita berjuang untuk melakukan dan terus-menerus kita program kebaikan demi kebaikan untuk kita sambut dengan segera. Ya. Kemudian juga mari kita menjauhi larangan-larangan Allah. Yang masih sering ucapan kotor, tulis, ini harus saya tinggalkan. Yang masih sering barangkali ghibah, ya, kita tinggalkan. Yang masih sering kadang-kadang menyia-nyiakan waktu, kongko-kongko ora ono manfaate ngentekke waktu sampai malam, ya. Mari kita hilangkan hal-hal yang tidak bagus itu, sehingga keburukan kita semakin lama semakin berkurang dan kebaikan kita terus bertambah. Kemudian yang ketiga, kalau ada sikap buruk dari orang lain, mari kita lihat sisi kebaikannya sehingga kita tetap bersikap peduli kepadanya, husnudzon kepadanya dan tidak membenci kepadanya. Karena setiap makhluk Allah itu ya ada kekurangannya, satu sisi ada kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Kados ngoten iki sampun isa kok nggih. Jadi niki mudah, tidak sulit memahaminya, tapi nek kula jenengan ini hanya sebatas didengar sebagai ilmu, ya, hanya diketahui saja tidak ada action, tidak akan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mula niki monggo 3 itu kita langsung action. Ya, kalau ada kebaikan dan kita sudah tahu, jangan ditunda, mari kita ikut,
ya segera melakukan kebaikan itu. Kalau ada hal yang buruk, yang dilarang dan kita sudah tahu, mari kita tinggalkan, jangan pikir panjang ya untuk meninggalkan hal yang buruk. Ya. Kemudian bila ada sikap-sikap orang lain yang kurang baik pada kita, janganlah kita membencinya, tapi mari kita lihat sisi baik dari orang itu. Ngoten nggih. Dengan istri kok melakukan kesalahan 1, 2, 3 kali mboten napa-napa, kebaikan dia jauh lebih banyak. Kenapa kita hanya ya, terpengaruh dengan sedikit kekurangan. Ngoten nggih, insyaallah menika menawi kula panjenengan lampahi ndadosaken kita akan memiliki kepribadian yang bagus, ya. Sufi sing sae ngoten niku. Dados akhlakipun sae. Nggih. Makanya mari kita amalkan wasiat dari Rasulullah dalam kitab Wasiyatul Mustofa menika. Pertanyaan ditunda riyen nggih, wonten grup mawon kadospun cekap. Menawi wonten kekirangan nyuwun pangapunten, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.